hati. Nah, hati di bulan puasa, selain kita tadi itu kan kita melatih mengekang perut kita. Mengekang perut kita yaitu dari lapar. Nah, ternyata bukan cuma perut yang harus dikekang. Dari lapar dan minum. Yang kedua adalah hati itu. Sebetulnya di bulan puasa itu. Nah, apa? Hati pun ada didampingi oleh hawa nafsu. Nah, hawa nafsunya itu mendorong kepada hasud, iri, iri dengki, kemudian sombong. Nah, itu hati itu. Kemudian apalagi dendam, kemudian benci, kemudian apalagi suudzon, kutiba alaikumus siam. Nah, kenapa siam? Nah, siam itu artinya apa sih? Siam itu secara makna itu artinya tuh al-imsak. Imsak. Maka kan suka ada kan kalau pas subuh sebelum subuh imsak itu tradisi. Itu tradisi di kita. Bagus juga itu tradisi. Imsak itu artinya apa? Menahan, mengekang, menahan. Nah, ini makna mengekang hati kita dari penyakit yang terbiasa di hari-hari biasa. Hari-hari kita biasa itu ada dendam, kadang ada benci, kadang kemudian ada marah kita sama orang, kemudian kita ada suudzon sama orang. Nah, ketika bulan puasa sebetulnya di bulan puasa kita coba betul-betul hindarkan, kita tahan. Ketika ada dendam kita tahan, ketika kita ada marah kita tahan. Nah, sehingga itu namanya caranya melatih itu, mentarbiyah hati kita. Nah, kemudian contoh lagi selanjutnya yang harus ditarbiyah itu adalah puasa. Mana saum itu? Saum itu bermakna imsak. Nah, jadi imsak itu mana saum tuh? Ingetin tuh, makna saum itu al-imsak. Atau artinya apa? Menahan. Nah, itu. Nah, maka dari itu ketika kita hendak mentarbiyah semua anggota badan kita, tandanya nah ini. Walaupun kemarin kita puasa nggak maksimal. Puasa nggak maksimal. Nah, ini juga bisa disandingkan dengan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sesuatu yang gaib. Lantas tanda-tandanya seseorang bisa hati kita atau kesadaran spiritual kita, artinya kesadaran kita terhadap Allah lah, atau disebut juga hablum minal. Nah, hablum minallahnya bagus. Ini yang pertama. Hablum minallah. Nah, tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, tanda-tanda orang yang mendapatkan kemenangan selepas bulan Ramadan, maka setelah bulan Ramadan hablum minallah, hubungan dengan Allah yang penuh dengan kesadaran. Ketika misalkan dia hendak nyakitin orang lain, maka dia langsung sadar, ya Allah, astagfirullahaladzim, orang itu engkau yang menghidupi, kenapa saya hendak menyakiti? Padahal engkau yang memelihara orang itu. Nah, ini pernah terjadi. Manusia dan binatang juga tumbuhan bersama-sama ciptaan Allah. Tapi diciptakan dalam 3 hal yang berbeda. Kalau manusia yang jelas berakal, bisa bergerak. Binatang tidak berakal, tapi bisa bergerak. Ada yang bisa bergerak, tidak berakal, tapi tidak bisa berpikir juga. Dan yang harus dijalani oleh manusia tidak boleh. Ular protes kepada sapi, kenapa kakinya 4 aku tidak sekali. Kalau lomba lari pun belum tentu kalah dengan sapi. Ayam, kenapa kakinya 2? Ayam sebenarnya punya kelebihan, biar dia kan menjadi pada dia bisa terbang. Kelabang itu kakinya 1000 tidak bisa terbang. Ya, dan larinya tidak kencang kalah dengan ular yang tidak punya kaki sama sekali. Ya, itu berarti bahwa kesadaran bahwa kita semuanya. Majelis Taklim Abe Yasin mengucapkan satu lagi pukul beduk belah ketupat, semut daging opor ayam. Marilah kita bersilaturahmi untuk saling memaafkan. Baik, ibu, ini ada sedikit itu yuk kita sama-sama. Tapi ular jangan kasih ya.